Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full One Piece chapter 1166 berjudul New Stories atau New Tale dengan cover color spread seperti ini. Wop, ada Yamato cuy. Dan chapter kali ini ya dimulai dengan kita melihat kondisi Rocks yang kembali seperti semula. Dan di sana kita bisa melihat Rocks tergeletak di sana, bahkan Rocks berkata pula di sana sambil batuk-batuk. Sudah berhasil kau hancurkan kah? Tapi aku harus hidup dan meninggalkan pulau ini. Dimana di momen selanjutnya Rocks menyadari ada yang datang dari belakang. Yang mana di pala berikutnya muncul bayangan Garling dan juga dua orang lainnya dari Holy Neck yang menghampiri Rocks. Sementara kita bisa melihat kondisi Roger dan juga Gap di sana tidak sadarkan diri atau mungkin pingsan ataupun semacamnya. Dan di halaman berikutnya, Rocks yang tadi berpikir masih ada secercah harapan untuk kabur atau hidup. Di sana, Rocks yang melihat tiga orang tadi itu. Rocks berkata di sana kemudiannya dalam hatinya, tidak berhasil ya. Oi, Roger, Gap, pergilah. Kalian bukan orang yang seharusnya mati di sini. Tapi ya, Gap dan Roger sama sekali tidak merespon apa yang dikatakan oleh Rocks itu dalam hatinya. Sementara itu, saat Garling mulai menghunuskan pedangnya untuk mengakhiri Rocks di sana, di momen tersebut, Rocks masih sempat berkata pula di dalam hatinya, oh ya Gap dan juga Roger, masih ada satu hal yang lupa ku katakan kepada kalian. BTW, terima kasih sudah menghentikan amukanku tadi. Terima kasih. Trot. Di sana, Garling menusuk tubuh Rocks dan darah muncrat di tempat itu. Kemudian ya di halaman berikutnya, Gaban dan Relic sudah berlari di sana dan juga telah membawa Gap dan juga Roger di pundak mereka. Dan tampaknya dua di antara mereka sudah mulai siuman atau tersadarkan daripada pingsannya yang tadi itu. Dan terdengar Gap yang ditopang Gaban di sana berkata kepada Gaban, bagaimana dengan Rocks? Dan Gaban yang mendengarnya meresponnya, apakah itu hal yang perlu kau khawatirkan? Bukankah kalian sudah menendangnya? Sementara di sisi lainnya, Roger juga berkata kepada Relic, oi, Relic, bagaimana dengan Rocks? Dan Relic berkata di sana pula bahwa dia sudah dibunuh. Dan kemudian di panel berikutnya kita melihat kekacauan yang terjadi di Pulau Godfall yang penuh kerusakan, bahkan terdengar teriakan, cepat, pulau ini mau runtuh. Jangan biarkan bajak laut lolos. Woi, kapal Roger sudah mulai bergerak. Jangan biarkan mereka lolos. Dan narator berkata kemudiannya di sana, itu tidak dicatatkan dalam sejarah seperti tirai panggung yang diturunkan. Pulau ini lenyap begitu saja dalam kabut. Inilah kisah yang belum pernah diketahui. Ini adalah ringkasan dari insiden Godfall. Namun setelah melewati sekejap ketenangan ini, sebuah kilat besar membelah langit dan kemudian banyak cerita baru pun dimulai. Dimana ya di saat yang sama narator berkata seperti itu, kita melihat Roger dan Gap yang telah dirawat di kapal masing-masing. Lalu kita juga bisa melihat ada Newgate, Lin dan Kaido serta Shanks pula yang nantinya kita tahu mereka akan jadi Yonko di generasi sebelum Luffy. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa melihat ada Dragon di sana, bahkan juga Teeth serta Kuma yang pingsan setelah melakukan semua hal yang telah ia lakukan sejauh ini. Kemudian ya di halaman berikutnya situasi jauh lebih baik. Kita saat ini berada di kapal Roger yang berada di lautan lepas. Di sana terjadi kegaduhan dari kru-kru yang menunggu kaptennya untuk sadar. Lalu di panel berikutnya, Roger sudah sadar dari pingsannya dan kita melihat keceriaan di antara mereka. Lalu ya di tengah-tengah itu para nakama yang lainnya memperlihatkan kepada Roger bahwa Saki berhasil diselamatkan dan juga banyak harta karun yang mereka dapatkan. Dan Roger di sananya bisa bilang ini benar-benar panen besar Ci. Lalu ya di halaman berikutnya mereka semua kaget kemudiannya mendengar ada seorang bayi atau suara bayi dari sebuah peti. Dan ketika mereka membukanya di sana ada bayi Shanks yang tertawa. Tentu saja itu membuat kaget seisi kapal ada bayi di sana.
Sementara itu ya, di halaman berikutnya, narator kembali berkata, kalau berita Rocks Pirate hancur, berita itu telah dimanipulasi. Dan di halaman berita itu hanya ada kata Hero Gap yang tercetak. Dan di part berikutnya kita melihat reaksi warga sivil di berbagai tempat yang sangat senang kalau Rocks Pirate telah hancur. Dan juga Rocks telah mati. Lalu juga di antara mereka memuji Laksamana Gap yang terkuat. Tapi di panel berikutnya yang bersangkutan merobek koran yang ia baca itu pada hari itu, di mana Gap berkata di sana, "Tai, panggil orang bernama Morgan itu ke sini." Dan di sana ada Sengoku yang bilang kepada Gap, "Jangan Gap." Tentu saja mereka menulis itu atas perintah pemerintah demi uang. Pemerintah dunia maupun angkatan laut adalah organisasi yang sangat besar. Jika dihitung termasuk pasukan negara anggota, jumlah tentara di dunianya mencapai jutaan. Tapi tidak mungkin untuk mengetahui semua tindakan mereka. Jadi, jika aku mengetahui tindakan bodoh para atasan, aku akan pura-pura tidak melihat. Dan ucapan Sengoku tadi itu ya membuat Gap naik pitam dan keduanya saling baku pukul di antaranya. Di mana Gap berteriak pula, "Ini sifatmu banget Sengoku, Soyaro." Namun Sengoku berkata di sana, "Hanya dengan aku berteriak dari bawah, apa yang bisa ku ubah?" Dan di sana keduanya saling tatap menatap di mana Sengoku sudah berdarah di sana. Dan kemudian keduanya berhenti dan Gap berkata bahwa dia tidak akan berhenti karena ada yang harus ia lindungi di bawah. Sementara di Elbaf, Loki terlihat mengamuk di sana. Dia menangis setelah mendengar kematian Rocks dari berita koran harian itu. Dan Loki mengingat ucapan Rocks soal mimpi menguasai dunia menjadi raja dunia. Dan ternyata Loki dan Rocks pernah ngobrol bareng. Keduanya berbicara di pinggir samping barnya Ida. Yang di sana ya, Loki menganggap kalau Rocks itu adalah Nika. Lalu Loki menjelaskan kalau Nika adalah pahlawan pembebasan sambil tertawa. Nika akan menghancurkan dunia. Di mana di sana Rocks langsung menjawabnya atau meresponnya, "Menghancurkan dunia katamu? Tidak, aku akan jadi raja dunia." Dan kalau berbicara soal menghancurkan, seharusnya itu adalah Harald yang bisa melakukannya. Tapi di sana Loki hanya bertanya-tanya. Kemudian di halaman berikutnya Rocks menjelaskan dan berbicara kepada Loki. "Dengar Loki, di dunia ini ada yang disebut sebagai Galelia, sekelompok giant penghancur dan satu-satu yang bisa menggerakkan mereka hanyalah ayahmu. Di antara kumpulan orang-orang yang akan tercatat dalam sejarah, kalau kau bekerja sama denganku, Harald akan mungkin nurut dan tidak ada yang bisa menghentikan kita." Dan Loki hanya bisa bilang, "Wah, hebat sekali. Tapi bukankah pada waktu itu kau gelut dengan ayah? Apa yang terjadi?" Namun Rocks berkata, "Ya, itu hanya sebuah masalah. Tapi aku akan datang lagi ke sini bahkan 100 atau 200 kali lagi untuk menemuinya." Dan ya, itu semua hanya menjadi suatu kisah kenangan yang dipikirkan oleh Loki saat dia mengetahui dari koran yang kecil itu di tangannya atas kematian Rocks. Dan Loki menangis di sana. Sementara itu ya, di tempat lainnya kita melihat Harald juga ngamuk di mana di suatu negara dan menjadi kasus penyerangan dari Giant Elbaf. Di sana ternyata ada giant random yang menyerang wilayah tersebut dan tampaknya Harald datang menghajar giant tersebut dengan brutal. Tapi Harald sambil menangis mengajar giant tersebut sambil mengenang tentang Rocks dan juga rasa penyesalannya yang tidak bisa membantu Rocks di saat itu. Kemudian di halaman berikutnya Harald menangis sambil berteriak kalau tidak ada jalan untuk mundur lagi dan membuat warga di sana yang mendengarnya cukup prihatin melihatnya. Sementara itu ya, di panel berikutnya kita bisa melihat Shin beralih ke penjara yang berada di bawah tanah. Di sana ada dragon yang dihampiri Gap dan dragon berkata kepada Gap, "Ayah, aku keluar dari angkatan laut. Ya, aku membencimu. Ya,
Lalu Gap sambil menutup matanya, entah dia memberikan kunci kepada Dragon atau Gap langsung membuka jeruji besi penjara itu untuk Dragon. Namun itulah yang terjadi di waktu yang singkat itu antara ayah dan anak ini. Dan Dragon resmi keluar dari Marine. Kemudian beberapa waktu kemudian telah terlompatkan dan kita bisa melihat di sini Harald di Elbaf. Di mana ya kita melihat Harald bersiap untuk berlayar di pesisir pantai Elbaf. Di sana Harald berpamitan pada keluarganya dan juga teman-temannya. Di mana Harald berkata di sana, "Aku sudah mengambil keputusan, Ida, Jarulsan. Sekarang aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk tujuan itu. Hyrodin, Loki, kalian berdua adalah putraku dan aku mencintai kalian. Aku ingin kalian bekerja sama." Terlihat momen dimana itu ya waktu si Harald memeluk Loki dan juga Hyrodin. Kemudian diketahui kalau Harald ini sudah semakin teguh untuk membawa Elbaf masuk ke komunitas dunia. Namun karena dia menyerang raksasa tadi itu ya, berita pun menyebar bahwa dia sangat brutal. Karena itulah Harald memutuskan pergi ke Marineford dan berbicara langsung dengan Angkatan Laut serta pemerintah dunia. Dan di sana Harald berkata, "Para pejabat tinggi Angkatan Laut dan pemerintah dunia, kumohon dengarkan kata-kataku." Lalu di halaman ganda yang sangat epik, Harald mencabut tanduknya sendiri dan setelah itu Harald berlutut dan mempersembahkan tanduk-tanduk patahnya itu kepada Angkatan Laut dan juga pemerintah dunia. Dan wajahnya di sana berlumban darah dan berkata, "Biarkan aku menembus apa yang terjadi selama 1000 tahun terakhir. Aku ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakukan oleh para giant. Aku ingin membuktikan bahwa sumpahku demi perdamaian itu tulus, agar anak-anak Elbaf bisa hidup tanpa harus melukai siapapun, agar mereka bisa hidup berdampingan dengan anak-anak kalian. Berikan aku kesempatan untuk menebus dosa-dosa kami. Aku bersedia jadi budak jika itu yang diperlukan." Dan di part terakhir pada chapter kali ini kita bisa melihat mata Imo pula. Wup wup wup. Dan ya, chapter berakhir di sini.